Pemirsa Bali TV, pandemi COVID-19 telah melumpuhkan sektor pariwisata di Bali. Kondisi yang memprihatinkan juga terjadi kepada para pelaku pariwisata dan perhotelan. Dan untuk membahas kondisi dan harapan itu, kami telah terhubung dengan Wakil Ketua DPD Indonesia, Hotel General Manager Association atau Higma Bali, Imade Ramia Adnyana, SEMM. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Baik, Bapak bisa dijelaskan ini kepada pemirsa Bali TV dan juga masyarakat Bali. Dalam pandemi COVID ini sektor pariwisata menjadi lumpuh, Pak. Bagaimana kondisi real para pelaku pariwisata khususnya perhotelan selama ini? Ya, jadi terus terang kami di industri pariwisata sampai saat ini sudah sangat berdarah-darah ya. Artinya bulan April ini sangat parah sekali, apalagi ditambah bulan Mei lagi. Ini kita sudah hampir 2 bulan ini social distancing ini. Kita work from home sudah hampir mau mendekati 2 bulan. Jadi kami hampir 98% hotel-hotel yang ada di Bali itu sudah tutup operasional. Sudah tutup ya? Ya, sudah tutup operasional dan tenaga kerja di sektor pariwisata ini kan hampir 35% of the total pasar kerja yang ada di Bali. Iya. Jadi bisa dibayangkan hampir kalau sama turunannya itu hampir 1,2 juta orang yang terdampak secara langsung akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, kami di sektor pariwisata memang merasakan ini mulai dari bulan Februari. Karena kalau di Januari itu pasar masih bagus. Kita justru malah naik 11% ya bulan Januari. Kemudian Februari juga masih bagus gitu. Nah, di Maret sama April inilah ini yang benar-benar down, Pak, parah, ya. Situasinya sangat-sangat parah, di mana sebetulnya kebijakan yang diambil dari pemerintah itu sudah dilakukan ya, sudah diberikan kebijakan oleh pemerintah Jokowi di awal. Namun ternyata memang implementasinya ini agak lambat, sehingga menunggu aturan dulu sampai jelas ya, juklak sama juknisnya. Sehingga kami sampai saat ini terus terang aja yang pertama itu terkait dengan relaksasi ya, kebijakan terutama dari aspek kayak OJK memberikan relaksasi itu sangat tepat ya, itu bagus sekali. Sehingga ini memberi manfaat kepada teman-teman kita yang bekerja di pariwisata, yang punya hutang, yang punya cicilan rumah dan sebagainya bisa dibantu gitu. Iya. Kemudian satu hal yang memang sebetulnya dari awal kita sounding, kita suarakan dari bulan Februari itu adalah kita ingin dibantu oleh beberapa institusi, terutama seperti PLN ini. PLN kami berharap memberikan keringanan kepada industri pariwisata. Karena apa? Karena hampir 10-11% biaya yang kita keluarkan itu adalah untuk energi, terutama listrik. Nah, kita kan bayar listrik itu dengan uang beban yang cukup tinggi ya, sesuai dengan ini setiap bulan dulu sebelum waktu masih bagus. Nah, sekarang ini karena ada situasi yang sangat krusial, kita berharap PLN lebih bijaksana gitu memberikan relaksasi, karena dengan bisa kita mengatur cash flow yang dari PLN, kita bisa membayar gaji karyawan. Sebetulnya itu untuk menghindari terjadinya PHK ataupun dirumahkan. Itu sebetulnya tujuannya. Tapi sampai saat ini jawabannya tetap yang diberikan kebijakan itu yang 450 sampai 900, sehingga kami dunia usaha sama sekali tidak mendapat keringanan. Baik, Pak Made, ini apa saja yang telah dilakukan oleh anggota Higma itu sendiri dalam meminimalisir dampak pandemi COVID baik untuk internal maupun masyarakat luas, Pak Made? Yang jelas kan satu hal yang pertama itu adalah hotel-hotel kami itu semua ditutup. Itu tujuannya apa? Supaya tidak terjadi super spread daripada pandemi COVID-19 ini secara masif. Jadi kalau hotel semua buka terus rame begitu kan, itu sangat berbahaya. Iya. Nah, jadi kita menutup semua operasional hotel yang ada di seluruh Indonesia ini, bukan hanya di Bali tapi seluruh destinasi wisata yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kami mengimbau kepada karyawan ya yang memang kena dampak terutama dirumahkan, mereka diimbau tetap work from home, tetapi tetap menjaga kondisi
fisik mereka. Jadi mencuci tangan, kemudian berolahraga, menggunakan masker, kemudian juga melakukan social distancing atau physical distancing selama mereka ada di rumah. Jadi yang kita lakukan adalah ketika briefing pagi itu kita melakukan secara virtual, jadi tidak lagi bertemu gitu. Itu mulai dilakukan mulai dari awal Maret, Mas. Baik. Kemudian hal-hal yang lain yang kita lakukan adalah itu ikut aktif bersama pemerintah memerangi penyebaran COVID ini. Kita menyumbang melakukan menyumbang kepada Satgas COVID itu APD, kita langsung berikan ke Rumah Sakit Udayana, kemudian menyumbang masker kita minta dari teman-teman sumbangan kita langsung serahkan kepada Satgas barengan dengan apetisi kemarin ada beberapa organisasi yang bersama-sama kita menyumbang. Gitu. Ya, Pak Made, ini terkait kebijakan dan juga regulasi, ini kebijakan atau regulasi apa yang Bapak harapkan dari pemerintah agar wabah ini cepat berlalu? Yang jelas begini, kalau kita analisa dari ada 3 pendapat pertama yang kemarin yang baru press itu adalah terkait dengan survei yang dilakukan oleh LSI Denny JA, itu melakukan bahwa COVID ini akan berakhir bulan Juni Juni gitu kan. Tapi ada tiga skenario, ada bulan Juni tanggal 30 Juni berakhir, atau tanggal Juli dan paling terakhir itu September. Jadi harapannya September sudah habis, sudah habis. Nah kemudian selama masa emergensi sampai tanggal 29 Mei yang ditetapkan oleh Satgas gugus tugas COVID-19 kita berharap bahwa pemerintah fokus untuk menegakkan terutama lebih ekstra ketat terhadap masyarakat, melakukan social distancing, kemudian penggunaan masker dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang hal itu sudah kita lihat karena masyarakat di Bali ini sudah hampir sebulan lebih berdiam di rumah, tapi tentu mereka isi perutnya juga harus dipikirkan. Iya, benar. Itu, bantuan dan sumbangan pemerintah dalam bentuk sembako harus juga dipikirkan. Nah itu saya kira sudah dijalankan itu melalui desa adat dan desa dinas itu sumbangan. Dan dari swasta juga melakukan sumbangan-sumbangan yang sama untuk masyarakat yang ada di Bali. Ya, Pak Made, yang terakhir gimana? Saya kira tidak tepat kalau umpamanya pemerintah mengharapkan masyarakat tetap tinggal di rumah, tetapi mereka tidak dipikirkan. Sebetulnya yang bermasalah sekarang kan ada pekerja di industri pariwisata, kemudian pengusaha dan masyarakat. Yang ketiga ini, untuk pengusahanya apa insentifnya yang diberikan supaya kita tidak bangkrut gitu. Yang kedua, untuk karyawan ini selama tidak mendapatkan gaji dari perusahaan ataupun ada yang mendapat 25% atau 50% karena kebijakan perusahaan. Nah, ini mestinya juga dipikirkan gitu. Berapa lama kita bisa seperti ini gitu. Ya, jadi pemerintah perlu hadir di situ untuk memberikan support ataupun insentif terhadap pekerja pariwisata dan juga pengusaha pariwisata. Karena selama pariwisata berkembang di Indonesia, Bali sudah berkontribusi 40% of the total national devisa. Jadi sekarang negara wajib hadir untuk membantu masyarakat Bali, terutama para pekerja pariwisata dan juga pengusaha pariwisata. Karena nanti kalau seandainya ini balik, yang teks itu akan kembali kepada pemerintah. Ya, Pak Made, ada saran mungkin kepada pemerintah ini terkait pandemi COVID-19? Ya, sarannya kepada pemerintah saya kira waktunya sedikit lagi Mari kita bersama-sama berdisiplin, terutama saya yakin garda terdepan, terutama para medis, kami mengucapkan terima kasih yang sudah bekerja keras berjuang untuk melawan COVID ini, dan kita hanya bisa memberikan doa dan dorongan apapun yang kita bisa lakukan. Kemudian kepada pemerintah dan aparat agar lebih tegas menegakkan aturan
terutama terkait dengan kalau ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan darurat gawat darurat ataupun PSBB ya, sehingga masalah ini segera berlalu gitu. Kita tidak tahan ini tinggal di rumah terus, jenggot sudah tambah panjang ini, Mas. Kita perlu berpelesir ini. Pariwisata harus mulai digerakkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Iya. Baik, Pak Made, terima kasih atas waktunya untuk malam hari ini, dan pemirsa, demikian wawancara kami bersama Bapak Imade Ramya Adnyana, SEMM. Beliau adalah Wakil Ketua DPD Indonesia Hotel General Manager Association atau HIGMA Bali, terkait kondisi pelaku pariwisata khususnya perhotelan dalam pandemi COVID-19 di Bisnis Bali News. Tetaplah bersama Bali TV, salam Indonesia.